Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait judi online dan juga kesehatan mental. Tadi sempat aku bertanya nih ke Dokter Lucy ya, terkait pola apa sih dokter dari judi online ini yang bisa mempengaruhi kesehatan atau mungkin kecanduan nih seseorang untuk terus main itu, dok. Baik, saya jelaskan ya. Oke. Silakan, dok. Kenapa ya ini dikatakan terkait dengan kesehatan mental? Nah, karena mental seseorang itu yang paling memengaruhinya adalah kondisi otak. Nah, otak, brain ya. Jadi ada otak itu disebutkan dialah yang paling berperan terhadap mengatur emosi, pikiran dan perilaku. Nah, bagaimana judi online itu bekerja di otak gitu ya. Nah, kalau seseorang mulai mengenal atau terpapar judi ini, nah tentunya dia merasa ada sesuatu yang baru nih pertamanya gitu kan. Nah, kemudian dia mendapatkan kemenangan, ya, biasanya gitu ya. Berapa kali peluang, menang gitu ya. Kalah pun dia bisa penasaran, apalagi menang, ya kan gitu. Nah, kemudian menang. Nah, saat menang, nah otak itu mengaktifasi dopamin. Artinya apa? Otak ini kan seperti ini ya, mesin ya, yang hidup gitu ya. Nah, enak ini gitu ya, menang. Wow. Ini kok enak, nggak susah-susah nih gitu ya. Kok bisa nih? Saya bisa ini. Saya ini yang hebat, cerdas nih gitu ya, mengendalikan sistem ini. Akhirnya dilepaslah dopamin. Nah, dopamin ini apa sih gitu ya? Ini zat kimia di otak ya, yang bila kita merasa bahagia, dia itu banyak diproduksi, dilepas gitu ya. Nah, misalnya ketika seseorang misalnya sama kita makan sambal, misalnya kita makan ayam goreng, terus di warung ini enak nih ayam gorengnya, pas dimakan kita makan bersama sambal, loh kok ini enak banget. Nah, sama kayak tadi, loh kok dapat duitnya ini, kok asik. Nah, akhirnya apa, ada reward itu rasa senang, rasa penghargaan, kemudian itu masuk ke dalam memori bahwa sambal di sini tuh enak. Nah, atau wah ini permainan ini asik, mudah, enak nih, dapat dihargai, dapat duit nih gitu. Jadi ada sistem reward dan ada memori di kepala kita disimpan. Kenapa ada reward itu? Gara-gara si dopamin tadi dilepas, menang gitu ya. Kemudian saat dopamin sudah dilepas dan menimbulkan reward di otak, terjadi aktivasi nukleus accumbens dan prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu ini nih, ini ya. Nah, ini dia ya, prefrontal cortex tuh di depan ini gitu, di sini nih, gini ya, di sini. Nah, inilah tahanan kita sebenarnya. Nah, itu yang digoyang, dirusak gitu. Nah, apa sih sebenarnya? Logika di situ, apalagi nilai-nilai di situ, tahanan di situ. Nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak bener. Nah, ini dirusak gitu ya, terganggu ini di sini gitu. Akhirnya apa ya, jebol, udah laju lah gitu, asik kok. Karena apa, reward lebih kuat daripada fungsi frontal cortex. Nah, kemenangan kecil saja ya, seperti yang tadi kita bicarakan, sekecil apapun, mungkin beberapa belas ribu, puluhan ribu ya, itu sudah menimbulkan dopamin hit, pelepasan yang luar biasa gitu ya. Tidak seperti pelepasan biasa sehari-hari, tapi wow gitu ya, cepet dia pelepasan hit katanya ya, dopamin hit. Nah, saat kalah, nah ada perasaan rugi, ya kan? Nah, terus gimana gitu ya? Akhirnya, wah ini kalah ini, tambah penasaran. Loh tadi kok menang, ini kok kalah gitu ya? Aku ini harus bisa menguasain gitu ya. Akhirnya
itulah lingkaran itulah terus jadi lingkaran yang terus menang lagi, kalah lagi, menang lagi, kalah lagi, menang senang, kemudian kalah penasaran lagi, merasa rugi, bolak-balik tidak tahu jalan keluarnya lagi. Sementara ini sudah tidak dimatikan sementara waktu, padahal ini masih hidup, namanya otak ya, kalau kita masih hidup ya masih hidup aja ini gitu. Ini sudah fungsinya udah ketutupan gara-gara si dopamin yang menimbulkan reward gitu ya. Kemudian ada seperti perasaan casing loose. Kalau misalnya terjadi casing loose, ini dopaminnya ini kayaknya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman, kitanya nggak nyaman ini gitu karena nggak senang. Jadi saya mau senang lagi nih, main lagi gitu. Begitulah terus menerus sehingga ada polanya ya. Bentar. Nah ini dia, ada fase menang, ada fase kalah, kemudian ada nantinya fase putus asa, ada fase putus depression ini kayak desperate kayak gimana nih, kacau, sedih apa gitu ya. Kemudian nanti akhirnya putus asa. Kemudian bangkit lagi nih gitu ya. Coba lagi lah, bangkit lagi, main lagi, menang lagi, kemudian kalah lagi, kemudian desperate lagi, kemudian putus asa lagi gitu. Jadi ini bolak-balik. Nah, bayangkan begini terus. Nah, kemudian balik lagi gitu. Gimana ini jalan keluarnya gitu, sehingga dibutuhkan profesional, walaupun nanti dukungan keluarga itu sangat penting. Dibutuhkan profesional untuk membantu orang keluar dari pola-pola yang begini terus nih. Nah, terus gitu. Nah, izin dokter, berarti untuk mekanismenya sendiri agak-agak mirip dengan kecanduan zat ya dok? Oh iya, nah ini sama. Kalau sama banget persis, kamu misalnya pakai satu zat, loh kok enak gitu ya, kok saya nyaman gitu, kok rasanya problem saya hilang ini, ada reward di situ, dihargai, pemakaian itu dihargai otak. Nah, kamu bahagia kan? Nah, dilepas dopamin, bahagia. Akhirnya begitu lagi gitu. Karena tidak memakai, loh kok nggak happy nih gitu. Apalagi yang membuat saya happy. Kemarin saya enak tuh pakai itu gitu, happy. Akhirnya pakai lagi. Terus, loh kok nggak enak ya? Tiba nggak enak ya? Nggak enak ini. Kok kayak ada yang kosong gitu. Merasa rugi kalau nggak enak, nggak nyaman badannya, pakai lagi, sama kan akhirnya. Nah akhirnya, loh kok ini bisa begini nih, saya nggak bisa bahagia lagi tanpa ini. Nah begitu saja timbul merasa sedih, merasa rugi, merasa semuanya, merasa tidak nyaman. Kemudian muncullah kesedihan, kemudian muncullah putus asa. Nah kalau udah putus asa apalagi? Pakai lagi, ya kan? Pakai lagi, merasa bahagia lagi. Nah kemudian merasa ada masalah lagi kalau enggak pakai. Muncul lagi kesedihan, ada problem ekonomi gara-gara memakai itu, sedih lagi. Kemudian putus asa lagi, terus enggak ada jalan keluar nih, pakai lagi gitu. Jadi terus gitu, tanpa ada suatu usaha lagi untuk menghidupkan si prefrontal cortex ya, daya nilai itu loh, menganalisis apa yang sudah terjadi, ini harus saya stop ini gitu. Karena tadi si dopamin ini kalau sudah regulasinya nggak benar, dia akan merusak prefrontal cortex, inhibit nih, dilakukan apa nggak dilakukan itu sudah stop tombolnya gitu. Ya lajulah gitu ya, karena dia sibuk dengan reward ini gitu ya, memori nyaman nggak nyaman gitu, padahal harus diaktifasi nih jidatnya, ini bener nggak ini bener dianalisis, ini bener nggak ini, jangankan dari segi moral ya, ini bener nggak ini saya ini, kalau saya hitung kok nggak ada sebenarnya keuntungan, nggak sempat lagi mikir itu gitu ya. Benar. Karena prefrontal cortexnya jidatnya nggak dipakai lagi gitu ya. Amigdalanya tadi yang terus, wah enak enggak gitu.
Baik dokter, nah untuk kita sendiri nih dokter, ketika kita baru memulai kan itu artinya kan baru saja nih dokter, kita mulai memasuki ritme itu ya dok ya, yang seperti dokter katakan. Nah itu sebenarnya bagaimana sih mungkin kita membuat benteng nih dokter untuk diri kita mungkin dari pemikiran dan sebagainya untuk tidak terus gitu, untuk mengulangi ritme itu. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.